Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang siklus Otto, ya, siklus Otto yang mendasari prinsip kerjanya untuk mesin-mesin mobil, ya, kendaraan, mesin kendaraan bermotor, mobil atau motor, ya, atau bis gitu ya. Kemudian yang kita bahas di sini adalah mesin 4 tak atau 4 langkah, dan mesin Otto itu salah satu dari um, mesin reciprocating, ya, reciprocating engine. Maksudnya apa reciprocating engine itu? Maksudnya adalah dia mesin yang terdiri dari silinder dan piston. Silinder dan piston. Jadi ada pergerakan piston yang dirubah menjadi gerakan putaran. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan gambar ini. Oke, ini gambar kurang lebihnya prinsip dasar dari mesin reciprocating. Jadi ada sebuah piston di sini, ya. Kemudian piston ini bisa bergerak ke atas dan ke bawah untuk di gambar ini, ya. Bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Jadi dia ada udara yang terperangkap di sini, kemudian nanti dibakar dengan metodenya masing-masing. Kemudian akhirnya dia bisa bergerak naik turun begini. Nah, pergerakan dari piston ini yang naik turun ini akan dirubah menjadi gerakan putaran dengan sistem mekanik seperti ini. Ada batang penghubung dan poros engkol. Jadi kalau ini gerak ke atas bawah, kita bisa lihat nih, dia akan berputar dan porosnya ini akan yang dijadikan sebagai putaran mesin. Oke, ya, baik mesin diesel dan mesin Otto prinsipnya begini, ada gerakan piston yang naik turun atau kanan kiri, intinya gerakan translasi, ya. Kemudian dirubah menjadi gerakan putaran, dan putarannya itulah yang kita cari sebagai kerja. Oke, kita langsung ke prinsip dasar prinsip dasar mesin Otto. Saya turunkan dulu di sini, ya. Layar saya turunkan. Sini, ya. Sistem prinsip dasar mesin Otto. Prinsip dasar mesin Otto. Oke, langsung aja saya akan tunjukkan langkah-langkahnya. Karena kita menggunakan yang kita bahas adalah mesin 4 tak, akan ada 4 langkah, yaitu seperti ini. Oke, ini gambar langkah pertama atau langkah hisap, ya. Sebelum kita membahas langkah hisap, kita coba pelajari dulu strukturnya. Ini sebenarnya gambar yang disederhanakan, ya. Jadi intinya di sini ada piston bisa naik turun. Ini kalau disambungkan lagi ada poros engkol ya sini, ya. Intinya kita pelajari di sininya. Nah, untuk mesin Otto itu bentuknya seperti ini. Ada piston, ini piston yang bisa bergerak ke bawah dan ke atas. Kemudian ada silindernya nih. Rumahnya ini silindernya. Kemudian ada dua katup, ada katup hisap minimal, ya, katup hisap dan katup buang. Di katup hisap itu nanti udara plus bahan bakar akan terhisap di sini. Itu nanti dia di sini ruang pembakaran dan di sini ada busi. Di sini ada busi. Oke. Nah, untuk langkah pertama disebut langkah hisap. Saya tulis di sini langkah hisap. Artinya apa? Di sini terhisap nih karena pistonnya ini bergerak ke bawah, maka udara plus bahan bakar, mungkin di sini untuk di sistem lama ada karburator, ya, pencampuran bahan bakar dan udara. Kemudian ini akan terhisap di katup hisap di sini. Sehingga di sini nanti penuh dengan udara plus bahan bakar gitu. Jadi volume yang besar. Oke, ini saya pindahkan dulu, ya. Ini langkah hisap.
Kemudian langkah kedua setelah dia dihisap, maka langkah kompresi di sini. Saya tulis di sini langkah kompresi. Ups, sorry. Langkah kompresi. Maksudnya apa? Ini kan di langkah pertama tadi udara plus bahan bakar udah terisap di sini ya, udah di ruang pembakaran sini. Kemudian piston bergerak ke atas, ini seperti ini, bergerak ke atas. Tapi kedua katup tertutup. Artinya apa? Di sini tekanannya menjadi sangat tinggi nih. Tekanannya tinggi di sini. Tekanan di ruang pembakaran. Nah, inilah yang kenapa dinamakan dengan langkah kompresi, karena udara plus bahan bakar ditekan oleh sistem piston ini, sehingga tekanannya menjadi sangat besar. Begitu tekanannya besar, kita melanjut ke langkah 3. Langkah 3 adalah, ini langkah 3 dinamakan dengan langkah pembakaran. Tuh, kurang ke atas sedikit ya, biar muat tempatnya. Oke, nah ini langkah pembakaran. Langkah pembakaran. Maksudnya apa langkah pembakaran? Di langkah 2 ini kan udara plus bahan bakar sudah bertekanan tinggi. Artinya mau nggak mau juga karena tekanan tinggi, temperatur tinggi. Tapi belum bisa terjadi ledakan karena bahan bakarnya bensin. Oleh karena itu dibutuhkan busi di sini. Busi ini semacam pemantik api sehingga terjadi loncatan elektron di sini, truk gitu ya. Akhirnya memantik meledaknya udara plus bahan bakar yang terperangkap di ruang pembakaran ini. Nah, ini yang disebut dengan langkah kerjanya ini. Dia mendapatkan work yang sangat besar karena ini terdorong ke bawah kan, ke titik mati bawah. Nah, ini yang disebut dengan langkah pembakaran. Nah, yang terakhir setelah pembakaran, nah yang keempat langkah pembuangan. Tulis ini langkah pembuangan. Oke, maksudnya apa? Ini tadi hasil pembakaran, hasil pembakaran menyebabkan piston terdorong ke sini. Kemudian karena ini hasil pembakaran, maka ya bahan bakar sudah terbakar. Yang ada adalah H2O dan CO2 saja gitu. Nah, H2O dan CO2 ini akan dibuang keluar. Caranya gimana? Ini katup yang ini terbuka, tapi katup yang ini tetap tertutup. Ya, sehingga pada saat piston bergerak ke atas, mau nggak mau gas hasil pembakaran ini akan dibuang keluar. Apakah itu melalui knalpot dulu, kemudian ke lingkungan. Nah, inilah prinsip kerja dari mesin oto yang kita gunakan sehari-hari seperti di sepeda motor, kemudian di mobil, gitu ya. Oke, oke. Jadi ya gitu siklusnya. Hisap, kompresi, bakar, buang. Balik lagi. Ini kan balik lagi nih. Dia bergerak ke bawah lagi. Maksudnya ke sini lagi gitu. Udara plus bahan bakar dihisap lagi, kemudian dan seterusnya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram PV, itu gimana sih? Oke, saya turunkan dulu sini. Saya gambarkan. Nah, ini gambarnya. Kalau kita gambarkan proses-proses tadi, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Udara 1 ke 2, oke saya tuliskan saja di sini. Untuk proses 1 ke 2, 1 ke 2 itu langkah hisap. Volume di sini maksudnya volume ruang pembakaran. Jadi kalau misalnya 1 ke 2, artinya dia dari titik mati atas ke titik mati bawah. Volumenya kan bertambah kan. Nah, ini makanya disebut dengan langkah hisap. Jadi udara plus bahan bakar dihisap di ruang bakar dari titik 1 yang volumenya kecil dari titik mati bawah. Ini bisa saya tuliskan. Ini titik mati bawah ya. Gitu. Kemudian yang ini titik mati atas. Jadi kalau misalnya dia bergerak ke sana, artinya dia dia langkah hisap gitu ya. Sorry, ini kebalik di titik mati atas harusnya. Bentar saya perbaiki dulu. Oke, seperti ini. Jadi
ada langkah hisap dari sini ke sini, kemudian dari 2 ke 3 itu langkah kompresi. Langkah kompresi. Kemudian ya kompresi ya dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanannya menjadi tinggi, temperatur juga jadi tinggi. Nah, dari 3 ke 4 itu langkah pembakaran. Dari 3 ke 4. Jadi dia sempat naik dulu tekanannya karena terjadi peledakan bahan bakar dan udara, kemudian dia begitu si piston bergerak ke bawah, tekanannya menjadi turun dan suhu juga turun. Sedangkan proses yang terakhir adalah 4 ke 1 dari sini ke sana. Ini artinya ngebuang hasil pembakaran, langkah pembuangan. Oke, ini prinsip dasarnya. Kalau misalnya dalam termodinamika, ini sebenarnya nggak nggak sederhana ya perhitungannya. Namun dalam bahasan termodinamika biasanya langkah-langkah dalam mesin ini dipermudah menjadi siklus Otto ideal. Siklus Otto ideal itu seperti apa? Ini akan saya tunjukkan gambarnya. Jadi seperti ini. Dari gambar 1, 2, 3, 4 seperti ini jadi begini. Jadi 1 ke 2 sama sorry. Ya, ini penyederhanaan saja. Kalau kita lihat kan di sini bentuknya seperti ini ya. Kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Ada 1 ke 2. Ini ya nomornya agak beda ya. Nomornya nggak apa namanya nggak merefer ke sini. Jadi ada titik 4, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan 4 ke 1. Dan 1 ke 2 disebut kompresi sentropik gitu ya. 1 ke 2 ini kompresi sentropik, kemudian 2 ke 3 adalah pembakaran pembakaran isokorik, sorry. Kemudian 3 ke 4 itu adalah langkah kerja isentropik gitu ya. Setelah pembakaran dia akan mendorong pistonnya ke titik mati bawah sehingga menjadi titik 4. Kemudian 4 ke 1 adalah langkah pelepasan kalor gitu ya. Jadi saya ulang, ada kompresi, kemudian ada penambahan kalor pembakaran, ada ada kerja isentropik, kemudian ada pembuangan kalor di sini. Oke, demikian penjelasan singkat tentang siklus Otto. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ya kurang lebihnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.